Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Swasti Marstella Siombing dengan NIM 12S24030 dari Prodi Sistem Informasi dengan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxwell Gumahorbo dengan NIM 12S24037 dari Prodi Sistem Informasi. Kami dari PR20 PNVIS. Di sini Pak, kami akan membahas permasalahan yang kami masukkan ke dalam logaritma. Permasalahannya yaitu aplikasi penjualan buku bersifat ucok dan butet kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakan event bertajuk End Year Giveaway. Salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah Freebuys, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum USD 100. Selain itu, transaksi juga melibatkan paling sedikit 2 buah buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi melibatkan 4 buah buku, masing-masing senilai 24,99, 31,99, 58,15, dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah USD 142,68, sehingga memenuhi syarat untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item pertama adalah yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang 24,99 sama dengan 11769. Untuk mengimplementasikan program Freebuys, Ucok selanjutnya merancang skematik input-output sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi. Untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah buku dengan nilai minimum 100 USD, digratiskan untuk item paling murah. 3. Aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi atau gunakan fungsi toFix. Baru di sini ada note, semua skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberikan paling sedikit 2 buah masukan. Untuk example yang pertama yaitu input base 24.99, 31.99, 58,15, 27,55, dan terakhir 0. Output yang akan keluar yaitu 117,69. Example yang kedua yaitu inputnya 44,99, 11,99, dan 48,150. Sehingga output yang dihasilkan yaitu 93,14. Baik Pak, saya akan menjelaskan apa makna dari ritme yang sudah dibaca oleh rekan saya. Jadi di baris ini untuk T05, namun di sini berbeda dibuat namanya expression 1 dengan jumlah Freebuys. Jadi di sini kami membuat sebuah transaksi dalam suatu aplikasi program yang memasukkan beberapa barang dengan harga yang sudah ditentukan. Jika harganya memenuhi syarat dan jumlahnya memenuhi syarat, maka dia akan diproses untuk mengurangi harga tersebut. Nah, perintah berhenti tandai dengan nilai 0 yang pada tugas sebelumnya itu sama saja dengan triple dash untuk menghentikan looping dan mengeluarkan output. Di sini sudah tertera expected output yang akan kita buktikan atau kami buktikan menggunakan program langsung. Jadi Pak, di sini kita akan mendeklar yang pertama yaitu integer.
Yang pertama yaitu integer n. Declare yang selanjutnya yaitu real harga buku 100. Dan selanjutnya kita assign minimum sama dengan 0. Selanjutnya kita assign n sama dengan 0. Selanjutnya kita assign jumlah buku sama dengan 0. Dan selanjutnya kita input harga buku array n. Selanjutnya kita assign min sama dengan harga buku gross ikut n. Di sini Pak kita menggunakan looping for yang dimana kita masukkan harga buku sikut n sama dengan 0. Selanjutnya kita assign jumlah buku sama dengan jumlah buku plus harga buku. Setelah kita assign, kita melanjutkan branching. Jadi Pak, kita membranching minimum lebih kecil harga buku n. Apabila minimum kecil harga buku n itu benar, maka minimum tersebut sama dengan nilai minimumnya. Sedangkan apabila minimum kecil harga buku n tidak sesuai, maka minimumnya itu sama dengan harga buku n. Setelah branching, kita lanjutkan assign n sama dengan n tambah 1. Setelah itu kita input harga buku. Jadi Pak, maaf pada kesempatan tadi di sini kami menggunakan looping while karena dia mengecek kondisi di awal. Tadi karena ada array, jadi saya pikir itu menggunakan looping for. Dia menggunakan array karena ada $100 tadi Pak, harga bukunya. Kemudian kita operasikan dengan assign dan branching yang sudah dijelaskan oleh Persai tadi. Kemudian kita inputlah harga bukunya. Setelah sebelumnya kita input harga bukunya di luar looping. Lalu kita input lagi dalam looping untuk mengembalikan ke kondisi awal secara terus-menerus tadi. Selanjutnya jika kondisinya salah dengan pengecekan while tersebut, maka dia akan masuk ke branching selanjutnya, yaitu di mana jika jumlah buku lebih dari atas dengan 100, maka hasil transaksinya itu sama dengan jumlah buku yang ada dikurangi dengan nilai minimum yang sebelumnya. Namun jika kondisi ini tidak sesuai, maka hasil transaksi itulah jumlah bukunya. Dengan branching dan operasi yang sedemikian, ngeflow ya Pak ke output yang dipresisikan dengan fix, di mana output yang dikeluarkan itu merupakan output dari hasil dari transaksi dengan presisi 0,2 angka atau 2 angka di belakang koma di belakang digit tersebut. Untuk membuktikan kebenaran dari aplikasi kami ini, kami akan membuktikannya menggunakan input yang telah ditentukan dalam readme-nya Pak. Yang pertama itu untuk harga buku 24,99. Kemudian harga buku yang selanjutnya 31,99. Harga buku yang selanjutnya 58,15. Selanjutnya 27,55 dan diberhentikan dengan 0. Mengeluarkan output 117,69 yang sudah sesuai expected output pada example pertama Pak. Selanjutnya pada example kedua, input pertama 44,99. Yang kedua 11,99. Yang ketiga 48,15. Dan untuk menutup menggunakan angka 0. Output yang keluar 93,14 sesuai dengan expected output pada example 2. Nah, pada soal juga sudah terdapat 2 digit angka di belakang koma yang dimana kita memerlukan fix 2 presisi sehingga hasil yang direportkan juga sedemikian rupa Pak. Adapun kendala yang kami dapati pada saat mengerjakan tugas ini, yaitu di mana
pada proses array-nya, Pak. Menggunakan array 100 ini pertama bingung kami karena ini dengan 100 US dollar itu kan harusnya bisa di-assign aja, Pak. Tapi ternyata dia dijadikan satu variabel sehingga harus dibuat satu di dalam variabel n agar dapat dioperasikan selanjutnya hanya menggunakan digit n tersebut. Apakah Per mengalami kesusahan? Tidak, tidak. Sama saja. Sama saja, Pak. Baik, lanjut Per. Jadi Pak, sekian dari video kami Pak. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.